Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11 SMA, yakni mengenai induksi matematika. Kita akan mencoba menjelaskan induksi matematika secara sederhana sehingga adik-adik mudah mengertinya. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, Anda pernah nggak melihat domino effect? Dimana ketika kita sentil satu buah domino yang pertama, maka semua domino-domino yang lainnya akan berjatuhan, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, kita susun si domino-domino. Nah, bagaimana cara kita menyusun domino ini agar kita bisa memastikan bahwa semuanya akan jatuh? Ya, tentunya si domino-domino ini harus disusun sehingga setiap kali sebuah domino jatuh, misalkan yang ini jatuh, kita harus pastikan bahwa kejatuhan satu domino akan mengakibatkan kejatuhan domino berikutnya. Sehingga kalau ini jatuh, berikutnya jatuh, terus akan beruntun. Ya. Sehingga satu tambahan aksi yang kita perlukan untuk membuat semua domino ini jatuh adalah dengan cara memastikan kartu pertama jatuh. Jadi kalau kartu pertama jatuh, yang ini jatuh, kemudian kita juga punya penyusunan seperti ini, kejatuhan kartu pertama mengakibatkan kejatuhan kartu kedua. Dia mengakibatkan kartu ketiga jatuh, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Maka semuanya akan jatuh. Nah, ini serupa dengan kalau kita mempunyai pernyataan PN, sebuah pernyataan yang bergantung kepada bilangan asli N. Katakanlah contohnya seperti ini, bahwa N dikali N tambah 1 itu selalu genap untuk bilangan asli N yang mana saja. Ya. Nah, untuk N yang berbeda, maka kita mempunyai barisan pernyataan-pernyataan. Semodel kita punya barisan domino-domino tadi. Misalkan ini P1 pernyataan ketika N-nya sama dengan 1. Ya, ini pernyataan bahwa 1 dikali 2 itu genap. P2 adalah pernyataan bahwa 2 dikali 3 itu genap. Dan selanjutnya. Nah, serupa dengan domino tadi, kita tertarik untuk memastikan bahwa semua pernyataan ini tidak ada yang terlewat, semuanya merupakan pernyataan yang benar. Nah, untuk memastikan bahwa semua pernyataan ini benar, maka analog dengan apa yang terjadi dengan domino tadi. Ya, kita cukup pastikan bahwa pernyataan yang pertama benar. Ini analog dengan bahwa domino yang pertama jatuh. Kemudian kita harus pastikan juga bahwa kebenaran sebuah pernyataan mengakibatkan kebenaran pernyataan berikutnya. Dan ini analog dengan situasi di mana ketika salah satu kartu domino jatuh, maka dia mengakibatkan kejatuhan kartu berikutnya. Nah, jika dua hal ini bisa kita pastikan kebenarannya, maka semua pernyataan yang ada di barisan ini semuanya akan benar. Analog dengan semua domino yang tadi kita susun, semuanya akan jatuh. Oke, kita lihat sebuah contoh bagaimana kita memanfaatkan induksi matematika ini. Oke, misalkan ketika kita bermain-main, kita mendapatkan suatu keteraturan yang mencurigakan, membuat kita curious, membuat kita tertarik. Ini selalu benar nggak ya? Kalau kita ambil satu bilangan ganjil, ya tentu jumlahnya sama dengan 1. Kalau kita ambil dua bilangan ganjil yang pertama, yakni 1 dan 3, hasilnya 4. 3 bilangan ganjil yang pertama, hasilnya 9. 4 bilangan ganjil yang pertama, hasilnya 16. Nah, si ruas kanan ini semuanya merupakan kuadrat sempurna. Ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat. Ternyata kalau kita jumlahkan 2 buah, hasilnya 2 kuadrat. Kita jumlahkan 3 buah, hasilnya 3 kuadrat. Kita jumlahkan 4 buah, hasilnya 4 kuadrat. Nah, melihat fenomena-fenomena ini, kita bertanya-tanya, apakah selalu benar hal ini? Kalau kita jumlahkan N buah bilangan ganjil, apakah hasilnya sama dengan apa di sini? Ini kalau kita jumlahkan dari 1 sampai 2N-1, ini kita menggunakan N buah bilangan ganjil. Menurut pola yang kita amati di atas, ini dugaannya adalah nilainya adalah N kuadrat. Akan tapi kita
tidak bisa bilang begitu saja, yakni bilang dengan mengamati 4 contoh pertama kita yakin bahwa ini hasilnya akan n kuadrat. Nggak bisa seperti itu ya. Dalam matematika, pengamatan beberapa data-data awal sangat penting, tapi kita tidak bisa menyimpulkan hanya dengan menggunakan data-data awal saja. Kita harus membuktikannya sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa ini pasti benar, bukan hanya wishful thinking. Bukan hanya harapan kita ini menjadi sebuah kebenaran. Jadi ini tadi dugaannya adalah dia nilainya adalah n kuadrat. Dan ini kita akan buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Ya. Jadi inilah yang ingin kita buktikan, pernyataan yang bergantung kepada n, bahwa penjumlahan n bilangan ganjil yang pertama hasilnya adalah n kuadrat. Ingat tadi, untuk membuktikan hal ini kita perlu atau kita cukup untuk membuktikan dua hal. Yang pertama, kita tunjukkan bahwa P1-nya benar. Nah, ini PN-nya itu adalah pernyataan ini ya. Ini adalah PN-nya. Berarti kita pertama perlu menunjukkan ketika n-nya 1, pernyataan ini benar ya. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua yang perlu kita buktikan adalah kebenaran dari PK mengakibatkan kebenaran dari PK plus 1. Oke, kita coba periksa dulu apakah P1 benar. Apa artinya P1 benar? Artinya ketika kita substitusikan n-nya sama dengan 1, baik ke ruas kiri atau ke ruas kanan, maka nilai ruas kirinya harus sama dengan ruas kanan. Nah, apa ruas kirinya? Kalau n-nya sama dengan 1, ini penjumlahan dari 1 sampai 1. Jadi ini maksudnya ya cuma satu buah suku aja. Berarti si ruas kirinya hanya terdiri dari satu buah suku, yaitu angka 1. Tentunya jumlahnya sama dengan 1. Bagaimana dengan ruas kanannya? Ketika n-nya kita ganti dengan 1, ruas kanannya menjadi 1 kuadrat. Tapi 1 dan 1 kuadrat itu sama saja atau sami mawon. Dengan demikian, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka kita bilang bahwa pernyataan untuk n sama dengan 1 dia benar. Nah, satu syarat sudah dipenuhi. Syarat yang kedua adalah kita perlu menunjukkan bahwa kebenaran PK mengakibatkan kebenaran PK plus 1. Seperti ini ya. Nah, sekarang apa sih yang kita maksud ketika PK benar? Atau pertama, apa yang perlu kita tunjukkan untuk menunjukkan kebenaran kalimat yang bentuknya seperti ini? P mengakibatkan Q ya. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan yang bertipe P maka Q, maka pertama kita perlu misalkan P-nya benar, kita tunjukkan bahwa Q-nya juga benar. Berarti dalam hal ini untuk membuktikan pernyataan ini, pertama-tama kita harus misalkan si PK-nya benar. Apa artinya PK benar? Artinya bahwa kalau n-nya kita gantikan, maka si kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Berarti apa bunyinya? Artinya atau bunyinya adalah penjumlahan 1 tambah 3 dan seterusnya sampai ketika n-nya sama dengan K, ini akan menghasilkan K kuadrat. Ya, jadi ketika n-nya di sebelah kiri digantikan dengan K dan sebelah kanan digantikan dengan K, maka keduanya akan merupakan sebuah kesamaan. Nah, yang ingin kita tunjukkan adalah bisa nggak kita menunjukkan bahwa PK plus 1 benar dengan memanfaatkan kebenaran dari PK. Nah, berarti kita perlu menunjukkan nih si PK plus 1 itu benar. Tapi apa artinya PK plus 1 benar? Artinya PK plus 1 benar itu adalah kalau penjumlahan dari 1 sampai ketika n-nya kita gantikan dengan K plus 1 sama nilainya dengan ketika yang sebelah kanan si n-nya kita gantikan dengan K plus 1. Jadi pertanyaan apakah PK plus 1 benar sama dengan pertanyaan apakah si ruas kiri yang ini semua sama dengan ruas yang kanan. Nah, bagaimana cara kita menunjukkannya? Kita harus memanfaatkan pemisalan bahwa PK benar. Jadi, somehow, entah bagaimana caranya, kita harus memanfaatkan pernyataan ini yang kita misalkan sebagai sebuah kebenaran. Oke, ini yang ingin kita tunjukkan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kita harus memanfaatkan bahwa PK benar.
PK benar artinya penjumlahan ini sama dengan K kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau ruas kiri dari pernyataan PK plus 1 ini. Ya. Oke. Si ruas kiri dari ini. Nah, si ruas kiri ini bisa kita tinjau dari 1 sampai 2K-1 dulu. Ini semua kita pisahkan plus sisanya. Sisanya ini kalau disederhanakan adalah 2K plus 1. Ya. Nah, tapi yang ini, yang kita pisahkan di awal, ini adalah ruas kiri dari PK. Nah, padahal tadi kita memisahkan bahwa PK itu benar. Berarti si ruas kiri ini nilainya sama dengan K kuadrat. Berarti yang di sebelah sini juga bisa kita gantikan dengan K kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanakan, dia menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, akan tetapi ini kalau kita faktorkan, hasilnya jadi K plus 1 kuadrat. Ini terlewat kuadratnya. K plus 1 kuadrat. Ya. Nah, tapi K plus 1 kuadrat itu adalah ruas kanan dari PK plus 1. Akibatnya apa? Akibatnya si ruas kiri ini ternyata memang benar sama dengan ruas kanan. Dengan demikian, PK plus 1 merupakan pernyataan yang benar juga. Jadi, kebenaran PK mengakibatkan kebenaran PK plus 1. Dengan demikian, secara induksi, maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan tadi, penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 dan selanjutnya, sampai 2n-1, dia bernilai n kuadrat untuk n-nya bilangan asli yang manapun. Nah, jadi si induksi matematika ini berguna untuk membuktikan dugaan-dugaan kita. Kita melihat pola-pola tertentu, kita periksa beberapa suku awal, kelihatannya ini benar, tapi untuk menunjukkan bahwa ini memang selalu benar, kita bisa buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Oke, demikian saja perjumpaan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan video-video dari bermatematika selanjutnya. Tetap selalu bermatematika. Salam.